Pak Jam, ini hafal Pak Jamari kalau urusan menikah. Ya, menikahi wanita lebih dari 4. Nabi itu dalam riwayat, bahkan ketika dia meninggal dunia, istrinya itu 9. Ya, 9 orang. Coba sebutin satu-satu ya. Khadijah sudah wafat. Ya. Istri yang kedua Aisyah. Aisyah itu masih hidup ketika Nabi meninggal. Ya. Yang berikutnya apa? Saudah binti Zam'ah. Itu masih hidup ketika Nabi wafat dan masih berstatus sebagai istri Rasulullah. Yang berikutnya adalah Hafsah, anaknya Umar. Itu masih hidup ya, ketika Nabi wafat dan masih berstatus sebagai istri Rasulullah. Yang berikutnya adalah Ummu Salamah. Itu 4 ya. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya Zainab binti Jahash. Ada lagi Ummu Habibah, ya, Ramlah binti Abu Sufyan. Ada lagi Maria Al-Qibtiyah, ada lagi Sofia, ya, Sofia binti Huyai, ya, istri Nabi yang dari Yahudi itu. Ada lagi siapa misalnya? Maimunah binti Al-Haris. Jadi ada 9 wanita yang masih tetap hidup dan status sebagai istri baginda Rasul padahal belum meninggal dunia. Artinya istri Nabi itu lebih dari 4. Kita nggak boleh. Oh, Nabi 9. Ya, kita 2 aja susah. Apalagi yang PNS ya. Nah, ini haram, nggak boleh walaupun Nabi melaksanakan ya, dengan hikmah tertentu. Yang haram lagi apa misalnya? Nabi melaksanakan kita nggak boleh. Contoh lain, menerima wahyu. Jangan mau menerima wahyu, bisa apa? Nabi palsu ya. Nyontoh Nabi. Jadi tidak semua perbuatan-perbuatan Nabi itu ya kita harus petakan dan harus lihat ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang mubah. Jadi tidak semua perilaku Nabi itu bisa kita laksanakan ya, karena belum tentu wajib ya. Dan ini tugas ulama yang menjelaskan. Nah, kita menerima mana yang wajib dan sunnah ya. Saya ingat dulu ya di pesantren ada teka-teki dari ustadz. Kita saat kelas nggak bisa jawab. Kata ustadz gini, ibadah apa yang sunnah kita lakukan sunnah ya, tapi jangan berharap untuk melaksanakannya. Jadi hukumnya sunnah tapi tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Kita saat kelas bingung ini apa gitu ya, ibadah apa? Sunnah hukumnya sunnah ya, tapi tidak dianjurkan. Jangan berharap untuk melakukannya. Kan biasanya sunnah kan kita berharap bisa melaksanakan. Ini kan enggak, justru jangan berharap. Kita sampai kelas selesai, akhirnya Ustadz menjelaskan ya, salat sunnah sebelum dieksekusi. Itu sunnah Pak. Jadi kan nanti kalau ada yang mau dieksekusi ya, itu dianjurkan salat sunnah 2 rakaat Pak. Sunnah hukumnya, tapi jangan berharap. Iya ya, makanya ada seorang sahabat Khubayb bin Adi itu kan dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum disalib oleh kafir Quraisy. Ya, Sayyid Qutb sebelum digantung ya, oleh rezim Mesir pada waktu itu, penulis kitab Zilal Al-Quran itu kan sholat sunnah 2 rakaat. Jamaah nonton film Omar Mukhtar, nah, itu kan sebelum digantung oleh penjajah waktu itu ya, dia kan sholat sunnah 2 rakaat. Hukumnya sunnah. Kahar Muzakkar sebelum dieksekusi oleh rezim Soekarno dulu, ya kan, dituduh pemberontak, kan sebelum didor dia sholat sunnah 2 rakaat. Imam Samudra, bahkan sebelum dieksekusi dia pernah puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sebagai kafarat atas dosa yang pernah dilakukan karena ngebunuh orang, ngebom. Ya, dia puasa 2 bulan berturut-turut, nggak pernah batal, ya. Puasanya siang saja maksudnya gitu kan, tapi 2 bulan full. Kalau Ramadan kan sebulan. Itu sebagai kafarat ya, salah bunuh, khawatir dia salah bunuh. Ya, pengen ngebunuh orang kafir, ada orang Islam yang di situ mati juga gitu kan. Nah, maka menurut dia itu dia salah bunuh dan kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, nah, pilihannya kan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan unta diet sebanyak 100 ekor unta. Tapi nyari unta di Indonesia kan susah. Maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan dia sholat 2 rakaat sebelum ditembak eksekusi. Atau misalnya ada orang yang dieksekusi bukan hanya hukum kisos ya, misalnya karena ngebunuh orang tadi ya, atau atau juga rajam, hukum rajam ya. Hukum rajam itu kan pasti mati. Nah, jadi sebelum dihukum rajam dia disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah tapi jangan berharap melakukannya gitu kan. Oke, baik. Ada lagi monggo. Cukup?
Mangga silakan. Dibocok. Setelah Rasulullah wafat, ada nggak istri-istrinya yang nikah lagi gitu? Iya. Iya, jadi seluruh istri Rasulullah SAW siapapun yang pernah menikah dengan beliau itu disebut dengan ummahatul mukminin, emaknya orang-orang beriman. Karena itu siapapun tidak boleh menikah dengan ibunya. Ya. Jadi istri-istri Rasul itu disebut dengan ummahatul mukminin. Ya. Jadi haram menikah dengan istri Rasulullah SAW. Karenanya Aisyah walaupun masih muda, Safiyah walaupun belum tua, demikian juga dengan Hafsah dan Maria Al-Qibtiyah, 4 istri Nabi itu kan relatif masih muda ketika ditinggal wafat. Itu tidak ada yang menikah dengan siapapun. Ya. Dan hikmah yang kedua kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Hadi ila Sabil Rasyad, belum mengatakan Lum'atul I'tiqad, kitab aslinya Lum'atul I'tiqad, belum mengatakan seorang wanita yang berkali-kali mungkin menikah dengan suaminya, artinya suaminya bisa beberapa orang gitu ya. Maksudnya bukan sekaligus ya, tapi gantian. Maksudnya suami meninggal, menikah lagi, kan bisa jadi sampai 3 kali ya. Maka di akhirat nanti dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Ya. Jadi si fulana perempuan misalnya wanita menikah nih, suami meninggal atau cerai, menikah lagi, meninggal cerai sampai 2-3 kali, maka di akhir nanti dia bersama dengan suami yang terakhir. Nah Rasulullah SAW itu istrinya ya, ada yang sempat menikah dengan orang lain, ya kan? Nah, misalnya bahkan sebagian besar Saudah binti Zam'ah itu kan janda ketika dinikahi Nabi, maka di akhirat nanti dia tetap bersama dengan Rasulullah, bukan dengan istri yang pertama. Mengapa? Karena Nabi itu adalah suami yang terakhir. Jadi para wanita itu adalah menjadikan Nabi sebagai suami terakhir mereka, dan di akhirat nanti akan bersama dengan baginda Rasulullah. Nah, jadi dua hikmah itu, sehingga mereka ya ummahatul mukminin itu ya tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki pun sepeninggal Rasulullah SAW wafat, walaupun mereka masih muda. Aisyah itu lama, Nabi kan wafat tahun ke-11 Hijriah, Aisyah itu wafat tahun ke-50 sekian. Berarti 40 tahunan dia menjanda ya, dan tidak pernah menikah dengan seorang pun. Dan ketika dinikahi oleh Rasul juga dia masih muda. Ya kan ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15, masih muda. Ya. Sehingga ketika Nabi wafat pun dia masih muda. Bagus. Cukup? Nah, Pak Jambari. Ya, Pak Jambari. Yang diteladani itu hal yang mubah, berkonsekuensi ada pahala enggak? Ya, jadi semua apapun ya, ketika kita niatkan ibadah itu akan mendapatkan pahala. Apapun, ya, termasuk berpakaian. Maka dulu ada seorang sahabat, ya, kemana-mana bawa sisir, padahal palanya botak. Itu jadi kemana-mana disisir gitu kan, ya, atau mungkin, nah kenapa anda sisir? Saya nyontoh Rasulullah gitu kan, nyontoh Rasulullah. Ya, jadi saking bagaimana beliau ingin mencontoh Rasulullah. Abdullah bin Umar itu lebih unik lagi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu anaknya Umar bin Khattab itu, sepeninggal Rasulullah wafat, dia sering sekali mendatangi tempat-tempat yang dulu didatangi oleh Rasulullah. Kemana Nabi pernah datang, maka dia datang ke tempat tersebut. Kalau Nabi pernah berteduh dalam sebuah di bawah sebuah pohon, dia datang ke pohon tersebut dan menyirami pohon itu. Ya, tabarrukan, ya, mengambil keberkahan dari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Menapatilas tempat-tempat tersebut. Padahal itu kan hukumnya mubah. Ya, tapi ya, insya Allah ada pahalanya sebagai niat kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, jadi boleh ya. Ya sama seperti misalnya menggunakan dengan niat gitu kan, bukan untuk sombong segala macam. Berpakaian boleh-boleh saja ya, itu bagian dari menjaga semangat ya Rasulullah. Atau makanan gitu kan, sebagai bocoran Nabi itu jamakumullah kata Anas bin Malik suka makan buah labu, sayur labu. Nah, ini ada labunya nggak ini? Ada dikit. Nabi itu kalau makan kambing ya dia suka makan pahanya. Nah, jemaah kalau kurban ngasih saya kasih paha. Nabi itu suka paha kambing. Bukan palanya ya, pahanya, paha kanan bagian belakang emang agak gede, pintar Rasul itu ya. Dan itu dimakan sendiri Pak, dimakan sendiri. Kalau kita kan satu RT, 3 hari lagi nggak habis-habis masukin kulkas. Nabi itu sendiri, jadi kambing itu untuk 6 orang,
1 ekor kambing. Ya. Makanya kalau kita umroh terus melanggar kan, ya, misalnya nggak boleh motong, kan bayar dam atau kafarat lah kalau umroh. Kalau haji kan dam. Kafaratnya apa? Kalau kita misalnya kan nggak, kalau ihram sampai tahlul tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Itu pilihannya 3. Pertama, puasa 3 hari berturut-turut. Ini kan susah puasa di tanah suci. Belum sampai 3 hari kita udah pulang. Ya, nggak mungkin lah, yang sulit. Ya. Yang kedua pilihannya apa? Ya, menyembelih hewan kambing. Atau yang ketiga, kalau tidak mampu, memberi makan 6 orang miskin. Ini yang paling banyak dipilih karena paling murah. Ya, jadi seekor kambing itu ya, disetarakan dengan puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 6 orang. Karena di masa Nabi rata-rata 1 ekor kambing itu sama dengan untuk makan 6 orang. Kalau kita kan se-RW 1 kambing. Jadi emang beda gitu kan ininya ya. Jadi satu paha itu kayak kita makan paha ayam aja gitu kan, makan, dan itu sekali makan. Jadi kalau mereka nyembelih kambing itu dimakan ya antara 6 sampai 10 orang itu yang diselesaikan makan. Jadi tetap berpahala insyaallah dengan niat kita meneladani Rasulullah SAW. Cukup mungkin? Baik. Jazakumullah khairan. Dicukupkan, saya serahkan ke Pak Warsito lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.